Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Welni Restagusnia. Saya selaku tutor Anda pada mata kuliah PMA 4419 Analisis Vektor. Baiklah, pada sesi keempat ini kita akan membahas tentang turunan fungsi vektor. Saya coba share screen dulu. Baiklah, di sesi keempat ini nantinya setelah Anda mempelajari di sesi keempat, nanti diharapkan Anda mampu menjelaskan arti turunan suatu fungsi vektor. Yang kedua, menentukan turunan berbagai bentuk fungsi vektor. Yang ketiga, menyatakan rumus-rumus turunan fungsi vektor. Yang keempat, menurunkan rumus-rumus syarat Frenet. Yang kelima, mencari vektor singgung satuan, vektor normal utama satuan, vektor binormal satuan, kelengkungan dan torsi suatu kurva. Yang keenam, mencari persamaan-persamaan vektor dari garis singgung, garis normal utama, bidang normal, bidang askulasi, dan bidang rectifying dari suatu kurva. Yang ketujuh, mencari kecepatan dan percepatan suatu gerak yang melintasi suatu kurva, serta komponen-komponennya. Dan yang kedelapan adalah mencari panjang lintasan suatu partikel yang persamaan geraknya diketahui. Setelah kita bahas tentang materi turunan fungsi vektor, di mana suatu fungsi vektor RT dengan variabel T itu dikatakan mempunyai limit A untuk T menuju T0 apabila vektor RT-nya terdefinisi pada setiap titik di sekitar T0. Oke. Nah, ini vektor RT. Nah, atau dan kita tuliskan limit T menuju T0 dari yang A sama dengan vektor 0 atau limit T menuju T0 dari vektor RT-nya sama dengan vektor A. Nah, eh, fungsi vektor RT ini dikatakan kontinu pada T sama dengan T-nya terdefinisi di sekitar T0 gitu ya. Dan limit T menuju T0 dari vektor RT-nya sama dengan RT0. Nah, vektor RT dapat dinyatakan dalam komponen-komponennya yaitu R vektor RT sama dengan R1T dengan arah I, R2T dengan arah J, dan R3T dalam arah K. Di mana si R1T, R2T, dan R3T ini adalah vektor RT ini akan kontinu pada T0 jika dan hanya jika R1T, vektor R1T, vektor R2T, dan vektor R3T-nya itu masing-masingnya kontinu pada titik T0. Turunan dari RT didefinisikan sebagai DRDT sama dengan limit delta T menuju 0 dari vektor R T plus delta T dikurangkan dengan vektor RT dibagi dengan delta T-nya. Atau DRDT ini juga dapat kita tuliskan dalam bentuk eh, R aksen T. Nah, jika limit pada ruas kanan ini ada, limit pada ruas kanan ini ada, maka dikatakan si RT-nya itu terdiferensialkan pada titik T. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa eh, vektor RT plus delta T min vektor RT per delta T akan sama dengan turunan pertama dari vektor RT ditambah epsilon. Di mana epsilonnya itu akan menuju 0 jika si delta T-nya juga menuju 0. Nah, selanjutnya apabila kita coba kali silangkan si rumus ini gitu ya, kita peroleh eh, bentuk berikut. Nah, jika delta T-nya ini menuju 0, maka si RT plus delta T-nya akan menuju ke RT. Nah, apabila delta T-nya ini menuju ke 0, maka nantinya si RT plus delta, si delta T-nya di sini menuju 0, sehingga komponen ini akan sama dengan 0. Artinya di sini fungsi vektor RT-nya terdiferensialkan pada T. Maka fungsi tersebut juga kontinu di T. Nah, catatan apabila si vektor RT-nya sendiri yang dituliskan dalam bentuk seperti berikut, itu terdiferensialkan pada T. Sehingga dapat kita cari turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya gitu ya. Nah, berikut rumus-rumus dari turunan fungsi vektor. Nah, misalkan misalkan vektor U adalah fungsi dari
vektor U, T. V adalah fungsi dari eh, T. Dan W juga seperti itu. Adalah fungsi-fungsi yang terdiferensialkan di T. Maka kita dapat tuliskan yang pertama itu turunan pertama dari C aksen sama dengan vektor nol. Dan perkalian antara eh, vektor C dengan vektor U dan dicari turunan pertamanya akan sama dengan vektor C dikalikan dengan turunan pertama vektor U, di mana C-nya sendiri adalah vektor konstan. Nah, ini untuk penjumlahan vektor U ditambah vektor V dan dicari turunannya, kita tuliskan masing-masing turunan pertama dari vektor U ditambah dengan turunan pertama dari vektor V. Kemudian F kali U eh, aksen, di mana si F-nya sendiri adalah suatu fungsi skalar ya. Nah, maka dapat kita tuliskan F U aksen ditambah F aksen U. Begitu juga apabila keduanya merupakan fungsi vektor, U kali V aksen sama dengan U U dot V aksen sama dengan U kali V aksen ditambah U aksen V. Kemudian U cross V aksen sama dengan U cross V aksen ditambah U aksen ditambah di cross V. Kemudian U dot V cross V. Kemudian dicari turunan pertamanya, diperoleh vektor U dot vektor V cross vektor W aksen ditambah vektor U dotkan dengan vektor V aksen dicrosskan dengan W ditambah dengan vektor U aksen dotkan dengan V dicrosskan dengan W. Begitu juga selanjutnya seperti itu. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kita diberikan soal jika U-nya adalah 3T kuadrat I dikurang 4TK dan V-nya adalah TJ ditambahkan dengan T pangkat 3K. Maka U dot V aksen adalah yang pertama kita V aksen itu dapat kita tuliskan dalam bentuk V aksen U. Nah, kita lihat U aksennya adalah berarti 6 ya, 64K. Nah, V aksen itu adalah kita turunkan ya. Berarti sisanya adalah J kuadrat K. Kemudian U dot V aksen sama TI dikurang 4K dikalikan dengan tambah dengan T pangkat 3K. Kemudian dijumlahkan dan ditambah 3T kuadrat K. Kemudian dikalikan dengan of I min 4TK. Nah, apabila kita sederhanakan lagi, berarti di sini dengan 0, 6TI dikalikan dengan T pangkat 3K akan sama dengan 0. Kemudian min 4K dikalikan dengan TJ akan sama dengan 0. Dan yang selanjutnya adalah min 4K dikalikan dengan T pangkat 3K. Ini hasilnya adalah min 12T pangkat 3. Kemudian yang komponen sebelah kanan ini, J dikalikan dengan I hasilnya 0, J dengan I hasilnya 0. Nah, ini K dikalikan dengan K hasilnya adalah, berarti ini minus juga ya, minus. Oh, sorry, ini adalah V aksennya sendiri adalah 3T kuadrat K dan si eh, U-nya sendiri adalah 3T kuadrat ditambah 4T. Nah, di sini hasilnya hasil perkalian 3T kuadrat dengan 4T hasilnya adalah 12T pangkat 3. Oke, di sini hasilnya adalah 4 ya. Sorry. 4. 4T pangkat 3. T pangkat 3. Nah, silakan Anda pelajari untuk lanjutan materinya pada modul di RBV. Kemudian saya ingatkan kembali bahwasanya Anda wajib mengisi presensi setiap sesi, kemudian mengerjakan kuis yaitu pada soal tes formatif yang ada pada modul. Kemudian Anda kerjakan dan Anda cocokkan hasil yang Anda kerjakan dengan kunci yang telah tersedia di modul tersebut. Kemudian pada sesi ketiga itu ada tugas pertama. Tugas pertama yang wajib Anda kerjakan eh, dan dikumpulkan sebelum deadline waktu yang telah ditentukan. Kemudian Anda diharapkan juga mengerjakan tugas diskusi dan aktif dalam forum diskusi, karena setiap komentar yang Anda berikan akan diberikan nilai. Oke, saya tutup sesi keempat ini. Selamat berjuang dan tetap selalu semangat dalam mengerjakan tugas-tugasnya.
tetap sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.